Kitab sezaman, Ustaz Hanif Alatas dan Ustaz Wafi salah memahami kitab. Kembali lagi bersama dengan Santri Klik, kali ini Santri Klik akan menyajikan tulisan Kiai Haji Imad yang terbaru yang berjudul Kitab Sezaman, Ustaz Hanif Alatas dan Ustaz Wafi salah memahami kitab. Menurut Ustadz Hanif Alatas dan Ustadz Wafi, ulama nasab tidak mensyaratkan ada kitab sezaman. Ini ungkapan yang salah dalam memahami ibarah ulama nasab. Ulama nasab sangat konsen memperhatikan pentingnya kitab sezaman dalam mengkonfirmasi suatu nasab. Di bawah ini contoh bagaimana Ustadz Hanif Alatas salah dalam memahami ibarah Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitabnya Risalah fi Ilm Al-Ansab yang dibacakan pada diskusi di Banten. الطريق الثاني كتب النسابين الأبدال العلماء الثقات المحققين الأثبات التي لم تلحقها أيدي الهواة العابثين والضعفاء المتروكين والوضاع الكاذبين لا سيما إن كانت مشهورة منتشرة إما إن كانت مخطوطة فيجب التثبت من الخطوط ومقابلة النسخ المخطوطة ومتى عرف خط النسابة المحقق الثقة فإنه يعمل به ويكون مستندا شرعيا عليه العمل في القديم والحديث وكذا العمل بالوجادات. رسائل في علم الأنساب 105. Pada diskusi di Banten 105. Dari ibarah ini, Ustadz Hanif Alatas menyimpulkan bahwa kitab sezaman tidak diperlukan. Benarkah? Mari kita uji kalimat per kalimat. Sebelumnya perlu diketahui bahwa ibarah ini sedang membicarakan cara menetapkan nasab menurut para ulama nasab. Atori Kusani, cara kedua menetapkan nasab adalah Kutubu Nasabiin Al-Abdal, dengan kitab-kitab ahli nasab yang Al-Abdal. Apa arti Al-Abdal? Al-Abdal adalah jamak dari Al-Badalu atau Al-Bidu, artinya adalah Al-Halfu wal Iwadu, generasi dan pengganti. Maksudnya adalah ahli-ahli nasab dari setiap generasi. Dari sini saja kita sudah dapat mengerti bahwa yang dimaksud adalah kitab-kitab ulama nasab yang berkesinambungan setiap generasi. Tidak bisa ujuk-ujuk sebuah kitab bicara tentang suatu nasab yang tidak mempunyai sanad dan bertentangan dengan kitab sebelumnya. Al-ulama al-sikot artinya, ulama-ulama yang terpercaya. Ulama-ulama yang objektif. Tidak dicurigai ada subjektivitas karena misalnya ia mempertahankan pendapat yang menguntungkan suatu nasab yang dirinya termasuk dalam nasab itu, sementara pendapat itu bertentangan dengan kitab lainnya. Al-Muhakikin, artinya ulama-ulama yang muhakik. Muhakik itu, men asbatat dalila bidalil, orang yang menetapkan dalil dengan dalil, artinya jika ada informasi ia cross-check, ia verifikasi kebenarannya, bukan taken for granted. Bukan menerima setiap informasi apa adanya lalu disebutkan di kitabnya. Nah dari sini, jika ada suatu nasab disebutkan di kitab abad 12 misalnya, tentang Ahmad bin Isa yang hidup di abad 4, maka kita akan mengetahui apakah penulis kitab ini muhakik atau bukan, ketika kita konfirmasi di kitab abad keempat. Jika informasi yang ia sampaikan di abad 12 itu ternyata tidak sesuai dengan abad keempat, maka berarti ia tidak tahqiq dalam masalah itu. Ia hanya menyebutkannya tanpa memverifikasinya. Tidak tahqiq dalam suatu masalah bukan berarti ia tidak tahqiq dalam masalah lain. Mungkin hanya karena masalah yang ia tidak tahqiq itu ia anggap tidak penting saja. Al-Atsbat adalah jamak dari sabat, artinya hujatun yusaku bihi, dalil yang dipercaya. Maksudnya adalah kitab-kitab itu dapat dipercaya substansi, validitas dan orisinalitasnya. Alati lem talhaka aidil huwati al-abisin, artinya, kitab-kitab yang tidak disentuh tangan-tangan al-huwat. Al-huwat adalah jamak dari kata hawin, artinya orang yang mempunyai kecenderungan subjektivitas, atau orang-orang yang mengedepankan nafsu. Maksudnya,
kitab-kitab nasab yang menjadi rujukan itu masih orisinal, tidak dicurigai dirubah isinya oleh orang-orang yang berkepentingan. Sedangkan kata al-abisin, artinya orang-orang yang bermain-main. Dan kata al-duafa al-matrukin artinya orang-orang yang lemah yang pendapatnya ditinggalkan. Al-wudo, al-katsibin, artinya para pemalsu dan pendusta. Kitab yang menjadi rujukan haruslah kitab yang suci dari pemalsuan. Yaitu meletakkan sebuah nama yang sebenarnya dalam kitab aslinya tidak ada. Penulis menemukan kitab yang dicetak Ba'alawi dan pendukungnya, tidak sesuai dengan kitab aslinya, seperti kitab Abnaul Imam. Kalimat la siyamain kanat masyuratan muntasyiratan, artinya, kitab nasab itu penting dijadikan rujukan menetapkan nasab apalagi jika kitab itu masyhur dan telah menyebar. Dari sini kita fahami, betapa ulama nasab menilai penting kedudukan kitab-kitab nasab dalam meneliti nasab di setiap masa sesuai dengan zaman nama yang diteliti. Apalagi kitab itu kitab yang telah masyhur menjadi rujukan para ahli nasab semacam kitab Tahzibul Ansab, kitab Al-Majdi, kitab Al-Fahri, kitab Syajarah Mubarakah DCB. Kemudian kalimat, Ama in kanat mahtutotan fayajibut tasabutu minal hututi wa mukobalatin nusahil mahtutoti. Artinya, jika kitab itu masih berupa manuskrip, maka wajib untuk menelitinya dan membandingkannya dengan manuskrip lainnya. Maksudnya tidak bisa sebuah manuskrip lalu diterima mentah-mentah. Ia harus diperiksa dan diteliti. Pertama kita harus mengetahui penulisnya siapa. Tahun berapa ia hidup? Apakah benar ia mempunyai kitab nasab? Lihat di kitab Tobakot, apakah ia disebut punya kitab nasab? Lalu dilihat tahun berapa salinan ini ditulis. Bandingkan kertas dengan klaim tahun itu. Apa masuk akal jika klaim manuskrip itu tahun 855 Hijriah, sementara kertasnya pabrikan tahun 2000 Masehi? Manuskrip itu bisa dipalsukan. Contoh manuskrip Negara Kertabumi, yang menyebut Sunan Gunung Jati sebagai Ba'alawi, angka tahunnya 1677 Masehi, tetapi kertasnya kertas Manila, salah satu kertas yang hari ini diproduksi. Kemungkinan besar naskah itu ditulis tahun 1960 Masehi. Silahkan googling pendapat pakar filolog mengenai naskah Negara Kertabumi ini. Tulis aja, Negara Kertabumi palsu, lalu klik. Maka akan keluar informasi tentang kepalsuan naskah ini. Makanya penulis meyakini, bahwa nasab Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Kalimat berikut ini yang Ustadz Hanif salah fatal memahaminya. Wa mata urifahatona saba al-muhakikis sikoti fainahu yuhmalu bihi wa yakunu mustanadan syariyan wa alaihil amalu fil kodimi wal hadisi wa katza al-amalu bil wijadati. Artinya, dan ketika diketahui tulisan ahli nasab yang ahli tahqiq, yang terpercaya, maka dapat dijadikan dalil. Dengan ibaro ini Ustadz Hanif Alatas mengatakan di Banten itu, salah satu itsbat nasab adalah ada keterangan ulama nasab tidak ada batasan harus sezaman. Bagaimana ia mengambil potongan kalimat ini tanpa menyerasikannya dengan kalimat sebelumnya? Ia memahaminya, jika hari ini ada ahli nasab menulis di kitabnya bahwa Ubed adalah anak Ahmad, maka itu bisa dijadikan dalil dan diamalkan. Walaupun selama 1000 tahun keterangan semacam itu tidak ada. Tidak masuk logika standar menetapkan kebenaran. Itu hanya karena salah memahami teks saja. Lalu bagaimana kitab abad 6 yang berjudul Al-Syajarah Al-Mubarakah yang mengatakan Ahmad tidak punya anak bernama Ubed? Ia juga adalah tulisan ahli nasab dan bisa dijadikan dalil. Lalu yang harus diambil yang mana? Yang kuat yang mana? Masa iya tulisan hari ini yang benar? Dan tulisan masa yang dekat dengan peristiwa itu salah? Yang sedang dibicarakan adalah orang yang hidup di abad 4H.
Tentu logika umum yang standar akan menjadikan Al-Syajarah Al-Mubarakah sebagai yang dapat diterima karena ia kitab yang paling dekat dengan peristiwa. Kecuali ada dalil informasi Al-Syajarah Al-Mubarakah itu salah. Dan itu tidak ada. Bahkan informasi Al-Syajarah dapat dikonfirmasi dengan kitab-kitab yang lebih tua, misalnya Tahzibul Ansab ketika berbicara mengenai anak Ahmad yang bernama Muhammad. Juga dikonfirmasi oleh kitab masa kini, misalnya karya Al-Zarbati tentang anaknya Ahmad yang bernama Ali. Kitab Al-Syajarah telah terbukti valid dan orisinal. Ia tidak terindikasi subjektif, karena masa Imam Al-Fahru Razi Ba'alawi belum ada, tentu tidak bisa disebut Al-Fahru Razi sengaja menghilangkan nama Ubaid karena suatu permusuhan dengan Ba'alawi, karena Ba'alawi waktu itu belum ada. Di bawah ini satu lagi pendapat ulama nasab tentang pentingnya kitab sezaman. صحيح النسب هو الذي ثبت عند النسابين بالشهادة وقوبل على المصادر النسبية فنص عليه شيوخ النسب أو سائر العلماء المشهورين بالتقوى والورع والأمانة فكان ثابتا بالإجماع. Di bawah ini satu lagi pendapat ulama nasab tentang pentingnya kitab sezaman. Syekh Muhammad Mahdi Said Hasan Al-Khurasani berkata, Sohihun nasab, nasab yang sahih, adalah nasab, yang telah tetap menurut para ahli nasab dengan kesaksian dan diterima oleh referensi-referensi nasab kitab-kitab nasab. Maka kemudian ditulis oleh para guru-guru nasab atau semua ulama yang masyhur dengan takwa, wara dan amanah. Maka, nasab itu, tetap dengan ijma, Muqaddimah Al-Muntaqilah Al-Talibiyah, Muhammad Mahdi Said Hasan Al-Khurasani, H. 26. Perhatikan kalimat, wa qubila alal masadir al-nasabiyah. Artinya nasab yang sahih tidak bisa hanya dengan secarik syahadah ahli nasab, tetapi ia juga harus diterima dalam, al-masadir al-nasabiyah, referensi-referensi nasab. Apa yang dimaksud referensi nasab? Ya tentu kitab-kitab nasab, seperti syahadah yang diberikan Syekh Mahdi Rojai tentang nasab Ba'alawi, ia menyatakan nasabnya Ubaid sahih sebagai anak Ahmad. Tetapi ketika dirujuk di kitab-kitab nasab terpercaya ternyata Ahmad tidak punya anak bernama Ubaid. Ia syahadah dari Syekh Mahdi ini otomatis tertolak. Di bawah ini ucapan seorang Ba'alawi tentang kitab sezaman. Abdullah Muhammad Al-Habsyi berkata, ومن المستبعد أن يكون تلقي أخباره عن طريق الرواية الشفهية عن الأقدم فالأقدم فهذا لا يكون لن عند رواية الحديث النبوي. أما الحوادث التاريخية المعتادة فلا يعتنى بها هذه العناية التامة ويكتفي أحدهم بما يجود به المؤرخون السابقون من تدوين للأحداث في كتبهم. مقدمة البهاء في تاريخ حضرموت 12. 12. Sungguh jauh, tidak perlu, jika kabar tentang sejarah nasab harus dari jalan riwayat lisan secara berantai dari pendahulu terus ke atas. Yang demikian itu tidak diperlukan kecuali dalam meriwayatkan hadits Nabi. Adapun kejadian sejarah normal maka ia tidak memerlukan sedetail itu, ia hanya dicukupkan dengan adanya sejarawan yang mencatat dalam kitab-kitab mereka. Al-Habsyi dalam ibarah itu mengatakan bahwa sejarah termasuk di dalamnya nasab tidak harus seketat hadits. Di mana dalam hadits harus berantai satu perawi dengan perawi sebelumnya. Dan harus diteliti dalam kitab-kitab rijal, tarikh dan tobakot keadaan setiap perawinya, apakah ia memang pernah bertemu dengan gurunya. Apakah ia bukan pendusta DCB. Ilmu nasab tidak perlu seketat itu. Ia hanya memerlukan bukti tulisan ahli sejarah sezaman atau yang mendekatinya dalam kitab-kitab mereka. Jika ditulis kitab sezaman, tidak mesti kita teliti apakah penulisnya mendapatkan informasi itu dari seorang yang terpercaya atau tidak. Cukup adanya kitab sezaman atau yang mendekatinya,
maka nasab itu terpercaya. Jika suatu susunan nama-nama nasab tidak tercatat di zamannya atau yang mendekatinya, lalu berdasar apa kita percaya bahwa nama yang disebut hidup di abad 4 itu memang betul-betul fakta ada di abad itu? Jangan-jangan ia hanya fiktif belaka. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.